Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari CV Raunjaya. Ya, dimana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai laporan laba rugi dari CV Raun Indonesia. Oke, jadi untuk membuat laporan laba rugi ini sebenarnya ya cukup mudah, cukup simpel ya. Di sini kita untuk membuat laporan laba rugi cukup berpatokan pada data laporan neraca lajur di sini ya. Kolom laba rugi. Jadi saya ulang lagi, untuk membuat laporan laba rugi ini kita cukup berpatokan pada data yang ada di neraca lajur kolom laba rugi. Oke, berarti data ini yang akan kita gunakan sebagai data untuk membuat laporan laba rugi. Oke, baik, di sini untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja. Oke, dimana untuk laporan laba rugi data yang kita ambil di neraca lajur itu di kolom laba rugi, sekali lagi itu mulai dari kode 4 sampai kode 9, berarti yang ini akan kita gunakan. Ya, berarti ini saya akan coba tandai warna merah sebagai data sumber di sini. Oke, setelah kita tahu data sumbernya, sekarang kita akan coba susun secara sistematis untuk laporan laba rugi berdasarkan data yang ada di laporan neraca lajur kolom rugi laba atau kolom laba rugi ini. Oke, langsung saja yang pertama kita akan coba cari nilai pendapatan. Nah, untuk income sendiri atau pendapatan kita ambil dari data yang ada di neraca lajur kolom laba rugi, yaitu kode 4. Data untuk akun kode 4. Di sini untuk kode 4 itu ada hanya satu akun, yaitu rent revenue. Berarti di sini pendapatan hanya ada satu, kode 4, yaitu rent revenue sebesar 4.2.300.000. Kayak gini kita masukkan di sini sebagai akun pendapatan di sini. Oke, lalu kita masukkan nilai saldonya. Karena cuma hanya satu, karena di sini untuk akun pendapatan hanya ada akun satu atau hanya ada satu akun, berarti di sini hanya kita masukkan langsung ke kolom kedua. Kita langsung masukkan ke sini, yaitu 4.2.300.000. Oke, setelah diketahui berapa nilai pendapatan, kita coba akan masukkan semua beban untuk mencari berapa nilai laba kotor atau gross profitnya. Nah, untuk akun beban sendiri kita ambil dari nama akun dengan kode akun 6 di sini. Berarti yang ini. Ya, inilah nama-nama akun beban di sini, yaitu mulai dari wages and salaries expense sampai dengan tax expense. Datanya ini adalah dari sini. Ya, oke, dari data akun untuk beban operasional ini kita masukkan ke sini sebagai data akun-akun beban. Oke, lalu kita masukkan nilai saldonya. Saldonya kita lihat di sini, ini adalah 162 juta, mulai dari 162 juta sampai dengan 51.500.000 ini. Kita masukkan ke sini. Oke, setelah datanya kita masukkan, ya seperti ini, kita akan jumlahkan berapa total nilai beban ini. Oke, setelah saya total di sini dapat nilai sebesar 1.483.082.083 rupiah. Oke, untuk mengetahui berapa nilai laba bersih sementara atau gross profit di sini, nilai pendapatan ini yaitu 4 miliar dikurangi dengan total beban atau 1.483.000.000 sekian ini. Oke, setelah saya kurangi di sini dapat nilai 2.519.217.917 rupiah. Inilah yang disebut dengan gross profit atau laba bersih sementara. Sedangkan ini adalah kita kasih keterangan di situ adalah total seluruh beban operasional. Oke, setelah kita tahu berapa nilai gross profit atau laba bersih sementara, untuk mencari berapa nilai laba bersih, di sini kita coba masukkan dulu untuk pendapatan dan beban di luar usaha atau other revenue dan other expense ini. Kita masukkan di sini untuk pendapatan di luar usaha, kita ambil kode 8. Di sini kita tahu bahwa kode 8 itu hanya ada satu akun, yaitu other revenue. Oke, other revenue ini kita masukkan sebagai pendapatan di luar usaha. Oke, totalnya di sini karena cuma di sini hanya ada satu akun, ya. Sorry, di sini karena hanya ada satu akun, kita langsung masukkan di sini saja. Oke, hanya ada satu akun, lalu kita masukkan nilai bebannya, beban di luar operasional. Nah, untuk beban di luar operasional atau beban di luar usaha di sini ada kode 9. Mulai dari bank chart, ada interest expense dan other expense. Ini kita masukkan ke sini sebagai beban di luar usaha. Kita masukkan di sini nama-nama akunnya. Oke, setelah itu kita masukkan nilainya di sini. Perhatikan untuk akun pendapatan itu normalnya ada di sisi kredit, sedangkan beban ada di sisi debit. Pendapatan dan beban ini kontra saldonya ya.
Jadi untuk memperhitungkan berapa nilai total pendapatan dan beban, maka untuk beban sendiri ini karena dia di sisi kredit, di sisi debit, maka kita masukkan di sini sebagai nominal kontra, yaitu kita gunakan tanda min atau dalam kurung. Ya seperti ini. Baru kita jumlahkan total pendapatan ini dikurangi dengan total nilai beban bank chart ini, dikurangi dengan interest expense, dikurangi dengan other expense, sehingga didapatlah total di sini 6.095.000 atau min 6.095.000. Kenapa min di sini? Karena di sini untuk total beban itu lebih besar dari total pendapatan. Maka di sini hasilnya min. Nah, karena di sini hasilnya min, maka otomatis akan mengurangi nilai laba bersih sementara ini. Ya, karena di sini min atau artinya saldo beban ini lebih besar dari saldo pendapatan, maka otomatis saldo beban ini akan mengurangi nilai pendapatan bersih sementara atau laba bersih sementara. Sehingga 2.519.217.917 rupiah dikurangi dengan 6.095.000 didapat hasil yaitu 2.513.122.917. Inilah yang disebut dengan laba bersih. Oke. Nah, laba bersih ini tentunya harus sama dengan laba bersih yang dapat di neraca saldo di sini. Ya, di sini laba bersih. Di sini di neraca lajur didapat laba bersih 2.513.122.917. Ini sudah sama dengan laba bersih yang didapat di laporan laba rugi. Seperti itu kira-kira. Ya, lalu selanjutnya setelah laba bersih didapat, maka selanjutnya kita akan coba buat laporan perubahan modal. Ya, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, untuk membuat laporan perubahan modal, kita berpatokan pada data di neraca lajur, masih di neraca lajur, yaitu akun kode 3, berarti yang ini. Ya, berarti ini data akunnya. Data akun kode 3 di sini perhatikan di kolom neraca ini. Ya, ini datanya. Oke, perhatikan di sini. Di sini di sisi kredit yaitu saldo normal modal itu ada di sisi kredit, yaitu di sini ada saldo kredit yaitu untuk Habib Prawiga Equity dan Tirasani Equity. Sedangkan di sisi debitnya itu adalah Habib Prawiga Drawing dan Tirasani Drawing. Artinya ini adalah prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadinya. Nah, bagaimana cara menyusun laporan perubahan atas data yang kita dapat di neraca lajur ini? Yang pertama, kita masukkan dulu untuk modal awal dari Habib Prawiga dan Tirasani di sini. Oke, kita masukkan seperti ini. Baru setelah itu kita masukkan nilai saldonya. Saldonya kita lihat di sini ada 2.468.362.500. Jadi modal awal untuk Habib dan Tira ini sama nilainya. Kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan ke sini dengan jumlah yang sama. Kemudian kita masukkan untuk privenya atau drawingnya, pengambilan pribadinya, Tirasani Equity, Habib Prawiga Drawing dan Tirasani Drawing di sini. 5 juta dan 4.200.000. Oke, perhatikan di sini. Untuk yang Habib Prawiga Drawing dan Tirasani Drawing, dia saldonya kontra dengan saldo modal. Dia ada di sisi debit. Artinya ini adalah saldo kontra. Nah, otomatis untuk Habib Prawiga Drawing dan Tirasani Drawing ini akan mengurangi nilai modal ini karena dia saldonya kontra dengan saldo normal. Maka di sini dimasukkan atau cara memasukkan dalam equity di sini kita masukkan nama akunnya, lalu kita masukkan nilai nominalnya dengan cara kita kasih tanda dalam kurung atau artinya dia mengurangi. Sehingga untuk total berapa nilai modal di sini kita jumlahkan untuk Habib Prawiga Equity ditambah dengan Tirasani Equity dikurangi dengan Habib Prawiga Drawing dan dikurangi dengan Tirasani Drawing, sehingga didapat nilai di sini untuk saldo awal sebesar modal awal untuk modal awal sebesar 4.927.525.000 rupiah, ya, 4.927.525.000 rupiah. Oke, setelah kita dapatkan berapa total nilai modal awal di sini, lalu kita masukkan untuk laba bersihnya, laba bersih. Nah, untuk laba bersih ini kita ambil dari laporan laba rugi yang barusan kita buat. Kita ambil dari laba bersih ini, yaitu 2.513.122.917 rupiah. Kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan berapa nilai laba bersihnya, baru kita jumlahkan modal awal ini ditambah dengan laba bersih
setelah pajak. Kita dapat di sini nilai sebesar 7.440.647.917 rupiah. Inilah yang disebut dengan modal akhir 31 Desember 2021. Oke, baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini pembahasan mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan modal selesai. Jadi cukup mudah ya, simpel untuk membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal ini. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita bahas untuk pertemuan selanjutnya mengenai laporan arus kas dan laporan neraca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.